Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah wa ba'd. Pembahasan kali ini adalah tentang na'at. Dan na'at adalah salah satu kelompok tawabi, yaitu status kata yang i'rabnya ber- berubah tergantung yang diikuti. Jadi, dia bisa masuk marfu'at ketika dia ber'irab marfu'. Dia bisa masuk mansubat ketika dia i'rabnya mansub. Dan dia bisa masuk majrurat atau maffudat, yaitu ketika majrur. Jadi dia nanti tergantung kata yang diikutinya. Dan inilah na'at, salah satu di antara tawabi. Karena tawabi tidak hanya na'at, ya. Dikatakan na'tu huwa at-tabi'u al-mushtaq. Dia adalah at-tabi', kata yang mengikuti. Dan bentuknya adalah isim mushtaq, yaitu kata jadian yang dibentuk dari kata lain, atau al-muawwal bil mushtaq, atau kata yang ditakwil dengan isim mushtaq tetapi dia bentuknya bukan isim mushtaq. Al-mubayyin, yang dia bukan seperti lafadz matbu'nya. Artinya dia berbeda dari lafadz al-mubayyin lil lafzi matbu'ihi. Yang mana na'at itu sendiri adalah kata yang berbeda dari kata yang diikutinya. Jadi bukan kata yang sama. Bukan kata yang sama. Kalau kata yang sama, dia nanti jatuhnya tawabi yang ketiga, yaitu taukid namanya. Taukid, ya. Kemudian al-muradu bil mushtaq, yang dimaksud dengan mushtaq adalah kata-kata jadian, dan itu biasanya seperti isim fa'il. Dharibun. Ini kan kata jadian dari kata dhoroba. Isim maf'ul. Madrubun. Kata jadian juga. Isim fa'il yang memukul. Isim maf'ul yang dipukul. Hasanun. Sifat musyabbahah dari kata hasuna. Kemudian isim tafdil. A'lam dari kata alima. Ya. Adapun al-muradu bil muawwal bil mushtaq, sedangkan dimaksud muawwal dengan isim mushtaq adalah seperti halnya isim isyarah. Contoh dikatakan marartu bi Zaidin hadza. Isim isyarah, ya, kata tunjuk. Contoh, aku berjalan melewati Zaid yang ini. Nah, hadza adalah isim isyarah sebagai na'at. Ya. Dia bukan isim mushtaq tetapi dia ditakwil kepada isim mushtaq. Maknanya seperti misalkan begini, marartu bi Zaidin hadza. Aku berjalan dengan Zaid yang ini, orang ini, yang ini. Maka hadza disitulah na'at berupa isim isyarah. Dan dia muawwal bil mushtaq. Ya. Ya, di sini Zaidin sebagai man'utnya, ya, sebagai man'ut kata yang diikuti. Maka kalau dikatakan hadza, dia na'at berupa isim isyarah fi mahalli jarrin. Kenapa fi mahalli jarrin? Karena Zaid jar juga, majrur. Kemudian isim mausul. Contohnya marartu bi Zaidin alladhi qama. Aku berjalan melewati Zaid yang berdiri. Alladhi adalah isim mausul dan dia sebagai na'at. Ya. Fi mahalli jarrin karena Zaid adalah majrur dengan ba. Atau dengan menggunakan lafaz dzu bermakna sahib yang memiliki arti memiliki. Marartu bi rajulin dzi malin. Ini asmaul khamsah, ya. Termasuk asmaul khamsah, dzi, dzu, ya, dzu, dzi, dza, ya. Dan sini dzi, kenapa dzi? Karena rajulin majrur. Jadi sebagai na'at dhaf kepada malin. Kemudian asmaun nisab, ya, atau nama-nama nisbah, ya.
penyandaran kepada sesuatu. Seperti penyandaran kepada nama negeri misalkan. Marartu bi rajulin dimashqiyyin. Maka Dimashqi adalah ismu nisbah. Ya. Dia sebagai na'at untuk rajul. Maka rajul man'ut. Wa min dzalika, dan di antara yang masuk di dalam kalam muawwal bil mustaq, na'at yang muawwal bil mustaq bukan isim mustaq adalah na'at berupa jumlah. Jadi na'at tidak hanya berupa satu kata tunggal seperti hadza, alladzi, di dimashqi, atau na'at-na'at yang isim mustaq, darib, madrub, hasan, tetapi ada na'at yang berupa jumlah. Nah ini, min dzalika al jumlah. Di antara na'at ada yang berupa jumlah. Wa syaratul man'ut, hanya saja syarat man'utnya, al man'utu biha, sesuatu yang disifati dengan na'at berupa jumlah, ayyakuna nakirah. Man'utnya harus isim nakirah. Contoh dikatakan wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian pada hari, terhadap hari yang di hari itu kalian semuanya dikembalikan kepada Allah. Nah, di sini man'utnya adalah yauman. Dia isim nakirah. Naatnya mana? Naatnya ini, turja'una fihi ilallah. Atau kata turja'un sendiri sudah berupa jumlah. Kalau mau lengkap berarti turja'una fihi ilallah. Nah, di sini berupa jumlah. Jumlah ini sebagai naat untuk yauman. Dan yauman adalah isim nakirah. Wa kadzalika al-masdar. Demikian pula naat bisa berupa masdar. Selain jumlah, naat juga bisa berupa masdar. Dan masdar bukan isim mustaq. Bukan isim mustaq. Wa yultazam ifraduhu wa tadhkiruhu. Hanya saja kalau naat berupa masdar, dia bentuknya harus mufrad dan mudzakkar. Apapun man'utnya. Kita lihat, taqul marartu bi rajulin adlin. Rajul, ya, laki-laki, adl. Adl sebagai naat, aku berjalan melewati seorang lelaki yang adil. Ya. Adl bentuknya masdar. Adl bentuknya masdar. Adalah ya'dilu. Ya. Adl bentuknya masdar. Seperti dalam ayat Allah katakan, i'dilu wa aqrabu littaqwa. Maka adl adalah masdar, dan di sini bentuknya mufrad. Karena kalau jamaknya adalah udul. Ya. Dan dia juga mudzakkar. Ya, di mana tidak ada tanda muannats adalah, tetapi adl. Nah, sekarang kita perhatikan contoh yang lain. Ketika man'utnya bukan rajul. Contoh, marartu bimra'atin adlin. Nah, di sini imra'ah perempuan. Tetapi adl tetap mudzakkar. Kemudian, marartu bi rajulaini adlin. Rajulaini musanna, dua laki-laki. Tetapi adl tetap mufrad. Kemudian marartu bi rijalin adlin. Rijal jamak, tetapi adl tetap mufrad. Inilah yang dimaksud dengan tadi yultazam. Ketika naat berupa masdar, maka dia senantiasa bentuknya mufrad mudzakkar. Ya. Apapun man'utnya. Apakah mudzakkar muannats ataukah mufrad mutsanna jamak, maka tetap dia bentuknya mufrad mudzakkar. Kemudian beliau mengatakan wan-na'tu yatba'ul man'ut fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa fi ta'rifihi wa tankirihi. Na'at mengikuti man'ut di dalam 5 hal. 5 atau 10 hal ya. Dan di sini beliau menyebutkan dulu 5 yang pertama. Yaitu di dalam rafa'nya, i'rab rafa'. Wa nasbihi, di dalam tatkala i'rabnya mansub. Wa khafdihi, tatkala i'rabnya majrur. Wa fi ta'rifihi, dan juga tatkala i'rabnya tatkala bentuknya ma'rifah. Isim yang sudah ma'rifah. Wa tankirihi, dan juga bentuknya nakirah. Isim yang masih umum. Ya. Artinya ketika man'utnya marfu, maka naatnya marfu. Ketika man'utnya mansub, maka naatnya mansub. Ketika man'utnya majrur, maka naatnya majrur. Demikian pula ketika man'utnya ma'rifah, maka naatnya harus ma'rifah. Dan ketika man'utnya nakirah, maka naatnya harus nakirah. Nah, ini berlaku untuk semua jenis naat. Ini berlaku untuk semua jenis naat. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya.
Di mana na'at itu ada dua macam, ada na'at hakiki, ada na'at sababi. Yang insya Allah kalau teman-teman sudah mempelajari nahwu yang pemula ini sangat mudah ya, paham ya. Jadi na'at hakiki itu na'at yang betul-betul mensifati manutnya, sedangkan na'at sababi adalah na'at yang mensifati kata lain yang memiliki hubungan dengan man'utnya. Ya. Nah, na'at hakiki maupun na'at sababi hukumnya tadi mengikuti rafa' nasab jer dan ma'rifah nakirah. Tetapi di dalam masalah mudzakkar muannas, kemudian mufrad musanna jama', maka antara na'at hakiki sama na'at sababi berbeda. Kita baca dulu yang na'at hakiki. Na'at hakiki ya, setelah kita sebutkan tadi, ya, dia masuk di dalam hukum na'at mengikuti man'ut, ya, artinya mengikuti rafa' nasab jer, mengikuti ma'rifah nakirah. Na'at hakiki juga mengikuti dalam hal yang lain, yaitu apa? Thumma inna raf'a dhamiril man'ut al-mustatir fihi tabi'ahu aidan fi tadhkirihi wa ta'nithi wa fi ifradihi wa tathniyatihi wa jam'i. Rafa'nya dhamir man'ut al-mustatir fihi, ya. Tabi'ahu aidan fi tadhkirihi wa ta'nithi. Intinya, ini ana simpulkan dengan penjelasan singkat inna raf'a dhamiril man'ut al-mustatir fihi. Ya. Jadi ini kalau kita lihat ya. Misalkan contoh nih, qama Zaidun al-aqil. Zaidun adalah fa'il. Fi'ilnya qama. Nah, al-aqil adalah apa? Na'at. Nah, di apa namanya? Na'at al-aqil ini dia adalah kata yang mustaq yang berasal dari fi'il aqala ya'qilu atau aqila ya'qalu, ya, atau aqala ya'qilu, ya'qilun, ya. Nah, di situ fungsi fi'il tetap ada, yaitu merofakkan, ya, kata atau merofakkan fa'il atau menasabkan maf'ul. Nah, al-aqilu dia merofakkan fa'il, yaitu takdirnya dhamir huwa, ya. Takdirnya dhamir huwa yang nantinya kembali kepada kata Zaidun. Nah, Zaidun itulah dia dhamirul man'ut al-mustatir fihi. Dhamir man'ut yaitu huwa yang tersembunyi di kata al-aqil. Jadi maknanya qama Zaidun al-aqilu huwa. Nah, yang seperti ini sesuatu yang dirofakan oleh na'at, ya, yaitu berupa dhamir yang kembali kepada man'ut, ya. Namun dhamir ini mustatir, nggak perlu disebutkan. Maka ia hukumnya adalah tabi'ahu aidan, dia mengikuti man'utnya. Di dalam apa? Di dalam tadkirihi wa ta'nithihi wa fi ifradihi wa tathniyatihi wa jam'i. Sama-sama mudzakkar, sama-sama muannas, sama-sama mufrad, sama-sama mutsanna, sama-sama jamak. Ya. Dan ini akan kita lihat di dalam praktek na'atnya. Na'atnya akan mengikuti manutnya, yaitu sama-sama mudzakkar atau muannas. Kemudian sama-sama mufrad, mutsanna atau jamak. Selain dalam masalah i'rab tadi, marfu', mansub dan majrur, ya, kemudian ma'rifah nakirah. Sehingga di dalam na'at hakiki ada 10 hal yang diikuti. Kalau kita gabung ya 5 yang pertama yang warna oranye, ya. Rafa' nasab jer, kemudian ma'rifah nakirah di warna oranye 5 pertama. Kemudian yang warna ungu mudzakkar muannats mufrad mutsanna jama'. Ya, 10 hal diikuti oleh na'at hakiki kepada man'utnya. Hanya saja diikutinya tidak 10 sekaligus, tetapi 4 di antara 10. Contoh, yang barusan kita bahas tadi. Nah, kita baca ya. Baca ulang. Qama Zaidun al-aqilu. Qama Zaidun al-aqilu. Al-aqilu adalah na'at untuk kata Zaid.
Nah, di dalam i'rab, rafa' nasab jar, kalau kita perhatikan, dia adalah mengikuti apa? I'rab marfu. Karena Zaidun al marfu, maka al-aqilu marfu. Kemudian yang kedua, di dalam ma'rifah nakirah, karena Zaidun ma'rifah, maka al-aqilu juga ma'rifah. Ada alnya di situ. Ya. Kemudian di dalam mudzakkar muannats, karena Zaidun mudzakkar, maka al-aqilu juga mudzakkar tanpa tak marbutoh, al-aqilu. Kemudian di dalam bilangan mufrad musanna jama', karena Zaidun mufrad, maka al-aqilu dia mufrad. Ya. Nah, itu 4 hal. Jadi 4 hal diikuti di antara 10 hal yang ada. Secara bersamaan yang diikuti hanya 4 saja, tidak 10-10-nya. Ya. Jadi dalam masalah i'rab, dalam masalah ma'rifah atau nakirah, dalam masalah jenisnya mudzakkar atau muannats, kemudian yang keempat dalam masalah bilangan. Nah, seperti itu. Itulah dia na'. Mengikuti apa? Man'ut. Kemudian kita baca contoh lain, ra'aitu Zaidan al-aqila. Ya. Ra'aitu Zaidan al-aqila. Ini mansub. Ya. Marartu bi Zaidin al-aqili. Ya. Karena Zaidin majrur, maka al-aqili juga majrur. Ya. Dan ini contohnya semuanya ma'rifah. Ya. Kemudian kita lihat contoh yang manutnya muannats, Hindun. Ja'at Hindun al-aqilatu. Ya. Kemudian ra'aitu Hindan al-aqilata, marartu bi Hindin al-aqilati. Nah, seperti itu. Ya, ini ketika manutnya muannats. Sekarang kita lihat. Ketika man'utnya berupa isim nakirah. Ini kan contoh Zaidun sama Hindun, dia ma'rifah ya, nama orang ma'rifah. Sekarang contoh yang nakirah. Ja'a rajulun aqilun. Nah, ini di sini rajulun nakirah, maka aqilun enggak pakai al. Kemudian ra'aitu rajulan aqilan. Marartu bi rajulin aqilin. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian man'ut yang musanna. Ya, di sini pakai ma'rifah lagi, az-zaidan. Ja'a az-zaidani al-aqilani. Nah, ini. Kemudian ra'aitu az-zaidaini. Az-zaidaini maf'ul bih mansub dengan ya karena dia isim musanna, maka ada juga sama al-aqilaini. Marartu biz-zaidaini al-aqilaini. Kemudian kita lihat yang jamak. Ja'a az-zaiduna al-aqiluna. Ya, ja'a az-zaiduna al-aqiluna, karena az-zaiduna jamak maka al-aqiluna juga jamak. Ra'aitu az-zaidina. Az-zaidina ini jamak mudzakkar salim mansub dengan ya, maf'ul bih ya. Maka ra'aitu az-zaidina al-aqilina. Marartu biz-zaidina al-aqilina. Nah, seperti ini. Ini kita diberikan contoh marfu mansub majrur ya, marfu mansub majrur ya, seperti itu. Yang dibedakan di sini kalau apa namanya mudzakkar bagaimana, kalau muannats bagaimana, ya. Kemudian kalau ternyata mufrad bagaimana, mutsanna bagaimana, jama' bagaimana, kemudian ma'rifah nakirah bagaimana. Ya, seperti ini. Ini lengkap Masya Allah, contohnya lengkap. Kemudian contoh lain. Nih. Ja'at al-hindan, ini mutsanna dari hindun, al-aqilatani. Ya. Kemudian ra'aitu al-hindaini, dua hindun. Ini nama perempuan, maka al-aqilataini. Marartu bil hindaini al-aqilataini. Kemudian ja'atil hindatu al-aqilatu. Ya. Al-hindat al-aqilatu. Ya. Ra'aitul hindati al-aqilati. Marartu bil hindati al-aqilati. Nah, seperti ini. Ya. Nah, sampai sini selesai tentang na'at hakiki. Jadi na'at hakiki mengikuti manutnya secara jelas, secara tegas di dalam 10 hal tadi. Namun diikutinya adalah 4 di antara 10 secara bersamaan. Secara bersamaan hanya 4 saja. Nah, kemudian kita masuk ke na'at sababi. Nah, adapun na'at sababi adalah na'at yang dia mensifati kata yang memiliki hubungan dengan man'ut. Jadi bukan man'ut yang disifati sebetulnya, tetapi kata yang memiliki hubungan dengan man'ut. Nah, kalau ini ada rinciannya. Di dalam i'rabnya rafa', nasab dan jar, ya, na'at sababi,
Dia hukumnya seperti na'at hakiki. Ini ya yang 5 orang pertama tadi ya. Ya ini. Di dalam rafa' nasab jar, na'at sababi akan mengikuti i'rabnya. Salah satu dari rafa' nasab jar. Juga mengikuti salah satu dari ma'rifah atau nakirah. Yang berarti ta'yin. Namun di dalam jenis dan bilangan, nah, dia ada perbedaan. Nah, di sini beliau mulai merinci. Wa in rafa'a an-na'tu al-ism adh-dhahir. Kalau ada na'at yang merupakan isim dhahir atau merupakan ad-dhamir al-baris. Nah, ini bahasa gampangnya adalah na'at sababi. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Jadi yang dirofakkan bukan dhamir mustatir huwa seperti tadi. Apa? Seperti contoh yang paling atas ini, yang paling terakhir tadi barusan, marartu bil hindatil aqilati, berarti kan al-hindat, al-aqilat dia merupakan dhamir hunna. Karena al-hindat setara dengan dhamir hunna. Nah, tetapi yang na'at merupakan isim zahir, berarti dia merupakan isim yang sebetulnya bukan man'ut itu sendiri, tapi kata lain. Atau dhamir baris, atau dhamir yang tampak. Maka beliau mengatakan apa? Lam ya'tabir halal man'ut. Ya, tidak perlu memperhatikan kondisi man'utnya fit tadhkiri wa ta'nits. Apakah man'utnya mudzakkar muannats? Ya. Wal ifrad, apakah man'utnya mufrad musanna jama' wa tatniyah wal jama'? Ya. Jadi na'at sababi, na'atnya enggak peduli sama kondisi man'utnya. Dalam hal apa? Dalam hal mudzakkar muannats, mufrad, musanna, jama' alias dalam hal bilangan ataupun jenis. Dia enggak peduli. Ya. Tetapi akan tetap mengikuti i'rabnya rafa' nasab atau jar atau ma'rifah nakirah. Hanya saja nanti hukum na'at sababi adalah bal yu'tan na'tu hukmul fi'il. Nah, ini dia. Na'atnya akan memiliki hukum fi'il. Nah, hukum fi'il seperti apa? Hukum fi'il itu fi'il tetap mufrad walaupun fa'ilnya mufrad musanna jama'. Seperti daraba zaidun, daraba zaidani, daraba zaiduna. Kemudian yang kedua, hukum fi'il adalah fi'il menyesuaikan fa'ilnya. Kalau misalkan fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya mudzakkar daraba hindun, daraba zaidun. Kalau fa'ilnya muannats seperti hindun, maka darabat hindun. Ada tak muannasnya. Maka na'at sababi hukumnya seperti hukum fi'il di dalam masalah jenis dan bilangan. Nah, beliau mengatakan fa in kana fa'iluhu muannatsan unnits wa in kana al-man'ut bihi mudzakkar. Kalau ternyata fa'ilnya ya muannats, maka na'atnya harus muannats juga. Jadi sama-sama muannats. Ya. Wa in kanal man'ut bihi mudzakkaran, sekalipun man'utnya adalah isim mudzakkar. Ya, nanti kita lihat contohnya. Contohnya di sini. Ya. Ini ya. Jadi ketika fa'ilnya muannats, maka na'atnya muannats walaupun man'utnya mudzakkar. Nah, kita lihat contoh untuk lebih jelas. Di sini ada kata jaa Zaidun, ya. Jaa Zaidun al-qa'imatu ummuhu. Ini ada salah harokat, harusnya ummuhu. Nah, kita rinci. Kita rinci ya. Jaa adalah fi'il, Zaidun adalah Zaidun. Zaidun adalah fa'il. Ya. Kemudian al-qa'imah adalah na'at. Tetapi dia tidak mensifati Zaid. Dia tidak mensifati Zaid, melainkan mensifati kata yang memiliki hubungan dengan Zaid, yaitu ummuhu, ibunya Zaid. Telah datang Zaid yang berdiri ibunya. Ya. Nah, di sini dia tidak sebagaimana na'at hakiki di dalam jenis dan bilangan. Tetapi kalau di dalam masalah i'rab dia sama-sama marfu di sini. Kita perhatikan Zaidun marfu, maka al-qa'imatu marfu. Waalaikumsalam. Itu yang pertama jelas. Karena 5 yang pertama memang diikuti. Ya. Yaitu dalam al-i'rab. Di sini Zaidun marfu, maka al-qa'imatu juga marfu. Kemudian Zaidun ma'rifah, maka al-qa'imah juga ma'rifah. Hanya saja di dalam jenis dan bilangan, ya, na'at sababi tidak peduli sama man'utnya.
Ya. Jadi kalau di dalam ja'a Zaidun al-qa'imatu ummuhu, man'utnya adalah Zaidun tetap. Kalau ditanya man'utnya mana? Man'utnya adalah Zaid. Yang mana dia sebagai fa'il. Hanya saja al-qa'imah ini adalah jenisnya na'at sababi. Kenapa? Karena al-qa'imah tidak sedang mensifati Zaid. Tetapi mensifati kata yang memiliki hubungan dengan Zaid, yaitu kata ummuhu, ibunya Zaid. Nah, di dalam secara status, ummuhu itu adalah fa'ilnya qa'imah. Ya. Ummuhu adalah fa'ilnya qa'imah. Al-qa'im. Ya. Karena memang al-qa'imah itu adalah isim mustaq. Dan sebagaimana fi'il, isim mustaq juga bisa merofakkan fa'il. Maka ummuhu adalah fa'ilnya. Nah, kita perhatikan. Dari kaidah tadi. Fa'in kana fa'iluhu mu'annatan. Kalau ternyata fa'il daripada na'at itu adalah isim mu'annat, berarti gimana maknanya? Maknanya, fa'ilnya itu kata ummuhu adalah mu'annat. Ya. Fa'il daripada na'at. Na'atnya mana? Na'atnya adalah al-qa'imah. Nah, kalau fa'ilnya mu'annat yaitu ummuhu. Ummu itu mu'annat. Ya, ibu, mu'annat. Maka na'atnya juga mu'annat. Unnif. Beliau mengatakan apa? Unnif. Yaitu al-qa'imatu. Dikasih tak marbutah. Tidak dikatakan al-qa'imu. Walaupun Zaidunnya mudzakkar. Itulah makna tadi. Wa in kana al-man'ud bihi mudzakkaran. Sekalipun man'udnya mudzakkar. Ya. Itu maksudnya. Itu dalam hal jenis. Ya. Kemudian, wa in kana fa'iluhu mudzakkaran. Wa in kana fa'iluhu mudzakkaran. Dzukir. Kalau ternyata fa'il daripada na'at itu, ya berarti kata yang sejatinya disifati, bukan man'utnya, ya. Kalau ternyata fa'il daripada na'at itu adalah isim mudzakkar, maka ya na'atnya juga mudzakkar. Na'atnya juga mudzakkar. Contoh, ja'at Hindun al-qa'imu abuha. Ya. Kita perhatikan. Kita perhatikan ja'at Hindun. Hindun adalah fa'il daripada ja'at. Nah, ini fi'il fa'il ya, jelas. Kemudian dia disifati dengan na'at al-qa'im. Ya. Telah datang Hindun yang berdiri ayahnya. Nah, Hindun mu'annas. Tetapi kenapa al-qa'im mudzakkar? Kita perhatikan. Ternyata fa'il daripada al-qa'im, yaitu ayahnya, abuha sebagai fa'il daripada kata al-qa'im, abu adalah mudzakkar. Sehingga al-qa'im mudzakkar, tidak butuh tak marbutah. Ya. Itulah makna wa in kana fa'iluhu mudzakkaran dzukir wa in kana al-man'ut bihi muannatsan. Sekalipun naatnya muannas, sekalipun man'utnya muannas. Di mana Hindun muannas. Nah, jadi naat sababi naatnya secara jenis ikut siapa? Ikut fa'ilnya. Itulah hukum fi'il. Itulah sebagaimana hukum fi'il. Fi'il akan mengikuti hukum fa'il. Al-qa'imatu ummuhu, al-qa'imu abuha. Kemudian secara bilangan wa yusta'malu bi lafdzil ifrad wa la yuthna wa la yujma'. Dan na'at sababi selamanya menggunakan lafaz mufrad. Ini. Bi lafdzil ifrad. Tidak akan pernah jama', tidak akan pernah musanna. Ini makna la yuthna wa la yujma' ya, sampai hari kiamat. Ya. Gimana contohnya? Contoh. Kita perhatikan, marartu bi rajulaini qa'imin qa'imin abawahuma. Aku melewati dua laki-laki yang berdiri kedua ayah mereka. Qa'im. Ya. Adalah na'at sababi. Man'utnya adalah kata rajulaini. Ya. Kemudian abawahuma sebagai fa'il daripada kata qa'im. Di sini kita perhatikan fa'il daripada kata qa'im yang merupakan na'at untuk rajulaini. Ya. Qa'im adalah na'at untuk rajulaini. Dan fa'ilnya qa'im adalah abawahuma. Abawahuma isim musanna. Menunjukkan arti dua orang. Tetapi qa'im tetap mufrad. Dan itulah hukum fi'il. Fi'il tetap mufrad walaupun fa'ilnya mufrad musanna jama'. Kemudian marartu birijalin qa'imin aba'uhum. Aba'uhum jama'. Tapi na'atnya tetap qa'im. Tetap apa? Qa'im. Ada pun contoh yang di tengah-tengah yang belum kita baca itu marartu birajulin qa'imatin ummuhu.
itu adalah dari sisi ma'rifah nakirah. Kalau kita perhatikan, rajulin nakirah, maka qa'imatin juga nakirah. Fi imra'atin qa'imin abuha, imra'atin nakirah, maka qa'imin juga nakirah. Ya. Dan qa'im sama qa'imah mengikuti fa'ilnya. Qa'imah ummuhu, ya, karena ummu mu'annas maka qa'imah. Kemudian qa'im abuha, karena abu itu mudzakkar maka qa'im. Kemudian dua-duanya tetap mufrad. Nah, illa anna Sibawai, hanya saja Sibawai, yaitu salah satu ulama nahwu yang terkenal, beliau mengatakan fi ma idza kana al-ismul marfu' bin na'ti jam'an kal mithalil akhir. Hanya saja Al-Imam Sibawai di dalam masalah isim yang marfu' dengan na'at sababi ini, kalau ternyata berupa jamak seperti yang contoh paling terakhir yaitu marartu bi rijalin qa'imin aba'uhum. Nah, yang ini ya. Fal ahsan, kata beliau, fin na'ti, na'atnya ayyujma' jam'u taksir. Maka na'atnya lebih baik dibentuk jamak taksir. Yaitu apa? Marartu bi rijalin qiyamin aba'uhum. Marartu bi rijalin qiyamin aba'uhum. Jadi tadi jumhur ulama mengatakan, ya, hukumnya adalah hukum fi'il, yang harusnya adalah qa'imin aba'uhum, tetap mufrad. Tetapi Imam Sibawai mengatakan naatnya lebih bagus dibentuk jamak taksir. Yaitu apa? Bukan qa'imun, tetapi apa? Qiyam. Berarti marartu bi rijalin qiyamin aba'uhum. Kenapa? Karena fa'ilnya jamak. Contoh lain adalah marartu bi rajulin, ya. Marartu bi rajulin qu'udin ghilmanuhu. Ya, asalnya apa? Qa'idin. Dan ghilman adalah fa'il daripada qu'ud. Nah, karena ghilman ini jamak, maka naatnya juga dibentuk jamak. Dan jamaknya jamak taksir, bukan jamak tashih, ya. Qu'ud. Jamak dari qa'id. Qu'udin ghilmanuhu. Ghilmanuhu adalah fa'il daripada qu'ud. Ya. Fahu afsah. Dan itu lebih fasih daripada qa'imin aba'uhum sama qa'idin ghilmanuhum. Nah, ini tadi yang kita baru sebutkan, yaitu asal kata atau asal na'at yang tatkala mufrad, qa'imin aba'uhum sama qa'idin ghilmanuhum. Ya. Menurut Imam Sibawai lebih baik di jamak taksir, ya. Karena itu lebih fasih daripada di ifrad. Fa afsah minal ifrad. Ini. Kemudian kata penulis Mutammimah, wal ifrad kama taqaddam. Adapun kalau misalkan mufrad, maka sebagaimana telah berlalu penjelasannya, afsah min jam'it tashih. Itu lebih fasih daripada jamak tashih. Ya. Lebih fasih daripada jamak tashih. Jadi kalau disimpulkan begini. Kalau disimpulkan, yang paling fasih, ini khusus yang pembahasan terakhir ya. Khusus kalau fa'il daripada na'at sababi itu jamak taksir atau berupa jamak. Ya. Maka naatnya, ya, naatnya dia yang paling fasih adalah menurut Imam Sibawai dengan jamak taksir seperti qu'ud sama qiyam. Kemudian tingkatan di bawahnya adalah dengan mufrad. Kemudian paling bawah adalah apa? Jamak tasih, yaitu jamak mudzakkar salim. Contohnya apa? Marartu birijalin qa'imina aba'uhum. Ya. Atau marartu birajulin qa'idina ghilmanuhu. Nah, jadi urutannya kalau secara kefasihan, ya. Yang paling fasih adalah marartu birijalin qiyamin aba'uhum. Qiyam jamak taksir. Urutan kedua, marartu birijalin qa'imin aba'uhum. Mufrad. Yang ketiga, marartu birijalin qa'imina aba'uhum. Dengan jamak tashih. Dan itu boleh. Dan itu boleh. Hadhi amthilatun na'ti ar-rafi' lil ismi dhahir. Ini adalah contoh-contoh untuk na'at yang merupakan isim dhahir. Atau bahasa kita adalah na'at sababi. Na'at sababi. Nah, contoh na'at sababi. Wa mithalu raf'il dhamiril baris. Adapun na'at sababi yang dia merupakan dhamir baris. Dhamir baris adalah dhamir yang tampak. Dhamir yang tampak, ya.
Masih dalam kelompok naat sababi, cuma yang dirofakkan bukan isim dohir, melainkan domir baris. Domir baris itu domir tampak. Kalau domir mustatir, dia nanti jatuhnya naat hakiki. Ya. Adalah contoh dikatakan, Ja'ani ghulamu mur'atin doribatuhu hiya. Ja'ani ghulamu imra'atin. Ghulamu, idhofah kepada imra'ah. Telah mendatangiku seorang budak laki-laki milik seorang wanita. Doribatuhu hiya. Yang majikannya, maksudnya wanita tadi, selaku majikannya, telah memukul budak tersebut. Nah, doribatuhu hiya. Ya. Berarti ini contoh naat sababi kalau yang dirofakkan adalah berupa domir, bukan isim dhahir. Ya. Naatnya mana? Naatnya adalah doribatu. Doribatuhu. Nah, yang dirofakkan mana? Yang dirofakkan isim domir, adalah domir baris adalah kata hiya. Nah, maka hiya adalah fa'il dari kata doribah. Dan doribah mudhaf kepada hu yang kembali kepada gulam. Nah, jadi doribatuhu hiya adalah merofakkan hiya sama menasabkan hu. Ya, doribatuhu hiya. Doribatuhu. Ya, ini naat sababi juga. Naat sababi. Jadi maknanya adalah telah mendatangiku seorang budak laki-laki milik seorang wanita yang wanita itu telah memukulnya. Ya. Jadi doribah naat sababi mensifati siapa? Mensifati ya perempuannya, mensifati majikan perempuan, bukan budak laki-laki tersebut. Contoh lain jaat nih amatu rajulin telah mendatangiku seorang budak perempuan milik seorang laki-laki doribuha huwa yang laki-laki itu telah memukul budak tersebut. Nah, maka doribuha huwa adalah naat sababi yang dia mensifati yang fa'ilnya adalah huwa. Kemudian ja'ani ghulamu rajulaini telah mendatangiku budak-budak milik dua orang laki-laki. Ya, afan. Seorang budak milik dua laki-laki. Doribuhu huma yang kedua laki-laki itu ya telah memukul budak tersebut. Nah, doribuhu adalah naat, fa'ilnya adalah huma. Fa'ilnya adalah huma. Ya, huma ini kembali kepada rajulain. Kembali kepada rajulain. Adapun hu kembali kepada ghulam. Jani ghulamu rijalin. Aku telah mendatangiku seorang budak milik banyak laki-laki. Yang mana mereka telah memukul budak tersebut. Doribuhum. Doribuhum. Maka dorib adalah naat. Sababi. Manutnya adalah ghulam. Tetapi dia hakikatnya dia mensifati hum. Yaitu dhamir baris yang kembali kepada kata rijalin. Yang kembali kepada kata rijalin. Ini tentang naat sababi. Kemudian faedah tentang naat adalah takhsisul man'ut in kana nakirah. Adalah jika naat itu nakirah, jika man'ut itu nakirah, maka tujuannya adalah mentaksis. Ya, mengkhususkan. Contoh dikatakan marartu bi rajulin salihin. Aku melewati seorang lelaki yang saleh. Jadi bukan lelaki sembarangan, tetapi seorang lelaki yang saleh. Atau taudihuhu, memperjelas jika memang man'utnya adalah ma'rifah. Contoh jaa Zaidun al-alim. Aku telah datang Zaid. Nah, Zaid adalah ma'rifah dan dia adalah seorang yang alim. Kemudian yang ketiga, waqad yakunu limujarradil madah, cuma sekedar untuk dipuji saja, seperti dalam lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Allah Azza wa Jalla dipuji dengan sebutan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Atau tujuannya adalah untuk tujuan mencela. Contoh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rajim
ya adalah na'at untuk asyaitan, untuk tujuan mencela, atau at-tarahum untuk kasih sayang, ya. Contohnya Allahumma arham 'abdakal miskin. Ya Allah, rahmatilah hambamu yang miskin. Maka miskin adalah na'at untuk abdaka. Kemudian atau untuk penguat, ya na'at bisa untuk penguat. Contohnya tilka asyaratun kamilah. Kamilah adalah ya na'at untuk asyarah. Kemudian poin berikutnya adalah wa idza kana al-man'ud ma'luman biduni na'ti jaza fi na'ti al-itba' wal qata'. Jika man'ud dia sudah bisa diketahui dengan tanpa na'at, ya. Jika ada man'ud yang sudah bisa diketahui walaupun tanpa na'at, maka jaza fi na'ti al-itba' wal qata'. Boleh bagi na'at itu untuk hukumnya itba', mengikuti man'ud, atau al-qata', terputus, tidak ikut i'rabnya man'ud. Wa ma'na al-qata'? Nah, makna al-qata' ini an tarfa'an na'ta 'ala annahu khabar li mubtada'in mahdhuf atau tansibuhu bi fi'lil mahdhuf. Yaitu engkau merofakkan na'at, ya, sebagai apa? Khobar untuk mubtada yang hilang. Khobar untuk mubtada yang hilang. Ini kalau marfu. Au tansibuhu. Yang pertama dirofakkan. Yang kedua adalah dinasobkan. Ya, bi fi'lil mahdhuf, dengan fi'il yang hilang. Berarti sebagai maf'ul bih, ya. Contoh dikatakan alhamdulillahi alhamid. Nah, ini boleh tiga cara baca. Alhamid. Boleh alhamdulillahil hamidi. Alhamdulillahil hamidu. Alhamdulillahil hamida. Ya. Ajaza fihi sibawai. Imam Sibawai membolehkan untuk kata alhamid tiga cara baca. Yang pertama apa? Al-jar 'alal itba'. Majrur karena mengikuti lafzul jalalah Allah. Jadi alhamdulillahil hamidi. Ini kalau itba'. Warrafu bitaqdiri huwa, atau dia marfu dengan takdir huwa. Berarti maknanya apa? Alhamdulillahi huwal hamidu. Ya. Jadi alhamidu sebagai khobar untuk huwa. Yang ketiga, an-nasbu bitaqdiri amdahu. Ya. Atau boleh mansub alhamdulillahil hamida. Maksudnya apa? Alhamdulillahi amdahul hamida. Seperti itu. Jadi al-hamid boleh tiga cara baca. Kemudian yang poin terakhir, poin terakhir adalah ketika na'at berulang. Jadi terkadang ada man'ud, ada kata disifati dengan banyak na'at. Ada man'ud disifati dengan banyak na'at. Maka belum mengatakan wa idza takarraratin nu'ud li wahidin. Fa in kana dzal man'ud ma'luman biduniha jaza itba'uha kulluha wa qat'uha kulluha wa itba'ul ba'di wa qat'i al-ba'di bi syarti taqdimul mutba'. Jika na'at itu takarrarat, berulang. Na'at ada berulang-ulang, ada banyak na'at. Liwahidin, untuk satu man'ud. Maka, yang pertama, fa in kanal man'ud ma'luman biduniha. Jikalau man'udnya memang sudah bisa diketahui, sudah jelas, tidak perlu butuh penjelasan na'at sebetulnya, ya, itu makna man'ud ma'luman biduniha. Jadi, man'udnya bisa diketahui walaupun tanpa na'at seluruhnya. Maka hukumnya apa? Jaza itba'uha kulluha. Hukum pertama, boleh hukumnya na'at nanti semua na'at boleh mengikuti man'ud. Wa qat'uha kulluha, boleh semua na'at tidak ikut man'ud. Wa itba'ul ba'di, dan boleh sebagiannya ikut man'ud, wa qat'ul ba'di, dan sebagiannya tidak ikut man'ud dalam i'rab, ya. Cuma dengan syarat bi syarti taqdimul mutba. Cuma syaratnya yang na'at yang ikut man'ud harus didahulukan daripada na'at yang tidak ikut man'ud. Kita lihat contoh biar makin jelas. Contoh, Ja'a Zaidun al-aqilu al-karimu asy-syuja'u. Telah datang Zaid. Dan Zaid ini diketahui adalah orang yang berakal, dia orang yang mulia, dia orang pemberani. Al-aqil berakal, al-karim mulia, asy-syuja' pemberani. Walaupun tidak disebutkan al-aqil al-karim asy-syuja', Zaid-nya sudah dikenal karena hanya ada satu Zaid di komunitas tersebut. Ja'a Zaidun. Kemudian disebutkan kata al-aqilu al-karimu asy-syuja'. Maka tiga hukum tadi. Ya, kita lihat tadi ya. Yang pertama tadi apa? Jaza itba'uha kulluha. Ini yang pertama ya. Jaza itba'uha kulluha.
boleh ikut, naat itu boleh ikut kepada man'ut semuanya. Berarti yang mana yang pertama? Ya ini, ya. Ja'a Zaidun al-aqilu al-karimu asyuja'u. Karena Zaidun rafa, maka al-aqilu al-karimu asyuja'u semuanya marfu. Semuanya marfu, ya. Semuanya apa? Marfu. Semuanya ikut Zaidun. Kemudian, hukum kedua, al-qat'u kulluha, tidak ikut seluruhnya. Berarti yang kedua ini, ya. Dan nanti naatnya hukumnya baru. Bisa marfu, bisa mansub sebagaimana tadi yang contoh sebelumnya alhamdulillahil hamidi. Ya, alhamdulillahil hamidu, alhamdulillahil hamida. Maka hukumnya seperti ini. Ja'a Zaidun al-aqilu al-karimu asyuja'u. Ya. Di sini al-aqilu al-karimu asyuja'u adalah marfu. Marfu sebagai khobar untuk huwa. Ja'a Zaidun al-aqilu al-karimu asyuja'u maknanya ja'a Zaidun huwa al-aqilu al-karimu asyuja'u. Jadi al-aqilu al-karimu asyuja'u adalah khobar untuk huwa yang hilang. Kemudian kalau dia mansub, berarti ja'a Zaidun al-aqil al-karima asy-syuja'a. Ya. Ja'a Zaidun, ya. Al-quru aqsudu atau misalkan a'lamu atau aku tahu dia adalah al-aqila al-karima asy-syuja'a. Nah, seperti itu. Atau amdahu boleh, ya. Atau a'rifu al-aqil, aku tahu dia adalah orang yang aqil al-karim asy-syuja'. Maka al-aqil al-karim asy-syuja' mansub untuk fi'il yang mahdhuf yaitu a'rif misalkan, ya. Kemudian yang hukum ketiga adalah ya itba'ul ba'd wa qat'ul ba'd. Sebagian ikut man'ut, sebagian nggak ikut man'ut. Cuma syaratnya yang ikut man'ut didahulukan. Itu yang ini, ya. Ja'a Zaidun al-aqilu, al-aqilu ikut man'ut. Ini juga al-aqilu ikut man'ut. Nah, yang al-aqilu harus datang duluan. Kemudian al-karimu asyuja'u yang berbeda, maksudnya marfu tetapi bukan karena ikut Zaidun, sebagai khobar untuk mubtada yang hilang, datang belakangan. Ya. Al-Karim Asy-Syuja' datang belakangan, Al-Karim Asy-Syuja' juga datang belakangan. Nah, seperti itu. Itu kalau man'utnya diketahui langsung tanpa harus butuh na'at. Nah, kalau ternyata wa illam yu'raf illa bimajmu'iha. Kalau ternyata man'ut ya tidak diketahui kecuali dengan seluruh na'at tersebut, ya. Bi anihtaji ilaiha, yaitu tetap butuh na'at, wajib itba'uha kulluha, maka hukumnya hanya satu. Naat harus ikut man'utnya. Contoh dikatakan, marartu bi rajulin tawilin abyadun nahifin. Aku melewati seorang laki-laki ya, yang enggak jelas kecuali dengan naat yaitu yang tinggi, putih dan kurus. Maka tawilin majrur karena rajul majrur. Abyadha majrur, dia isim ghair munsharif ya, majrur dengan fathah ikut rajul majrur juga. Nahif juga majrur. Yang terakhir, wa in ta'ayyana bi ba'dihha, dan kalau naat kalau man'ut itu bisa diketahui dengan sebagian naat saja, ya. Jaza fi ma'da dzalikal ba'd, maka boleh untuk selain yang sebagian tersebut tiga cara baca. Gimana maksudnya? Kita ambil contoh dengan contoh yang ini saja, maratu bi rajulin tawilin abyadun nahifin. Kalau ternyata lelaki itu sudah bisa diketahui dengan ya apa namanya? Tingginya. Ya, yaitu dengan kata tawil. Kalau udah jelas karena memang semuanya rata-rata di situ orangnya pendek-pendek. Ternyata laki-laki ini adalah laki-laki yang tinggi. Ternyata dijelaskan lagi dengan sifat yang lain yaitu putih dan kurus. Padahal dia cukup dengan kata tinggi sudah cukup, tapi ada kata putih dan kurus, maka yang tawil hukumnya apa? Ikut daripada ikut daripada man'ut. Rajulin tawilin, rajulin tawilin, rajulin tawilin. Ini ya. Adapun yang apa namanya sifat tambahan yaitu abyad putih sama nahif yaitu kurus, maka hukumnya sebagaimana tiga cara baca sebelumnya. Boleh itba semuanya yaitu abyad dan nahifin sama-sama majrur. Boleh tidak ikut semuanya, abyad nahifun marfu marfu atau abyad nahifan marfu mansub mansub. Atau boleh sebagiannya ikut, sebagiannya tidak. Abyad majrur ya. Kemudian nahifun nahifan tidak ikut. Nah, seperti ini. Ini hukum sifat tambahan yang sebetulnya rojul sudah cukup jelas dengan kata tawil. Nah, sampai sini selesai pembahasan tentang naat. Mudah-mudahan bermanfaat.
Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.